새끼가 씨. Halo warga Nobar, kayak apa kabarnya bebuhan pian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film Korea menceritakan tentang seorang siswa culun yang ternyata bisa menghabisi para pembuli seorang diri hanya dengan sekali pukulan. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah One Punch. Cerita kita awali dari sosok bocah SMA yang baru pindah sekolah bernama Sinwoo. Ia pindah sekolah gara-gara dulu sempat ketahuan bertengkar lalu disidang sama guru BK. Selain tinggal bersama sang ayah yang kita sebut dengan Paman Cho, Sinwoo juga tinggal bersama Gyuri, yaitu anak dari teman Paman Cho. Singkat cerita, pagi ini adalah hari pertama bagi Sinwoo dan Gyuri untuk bersekolah. Namun karena Sinwoo habis push rank semalaman, dia jadi bangun kesiangan. Dan akhirnya telat sampai Sinwoo harus lari supaya nggak dihukum. Tapi waktu lari, dia nggak sengaja menginjak kubangan air yang langsung menyiprat mengenai Yunjong, anggota geng kampret berandalan sekolah. 나 엄마 뒤졌다 진짜. Sialnya, Sinwoo tetap kena hukuman, dan karena telat di hari pertama sekolah, Sinwoo pun langsung dicap sebagai murid pemalas. Bahkan, nggak ada satupun yang ingin berkenalan dengannya. Ditambah selama waktu belajar mengajar berlangsung, bukannya memperhatikan guru, Sinwoo malah asik molor. Bangun-bangun pun sudah waktunya istirahat. Lalu teman sebangkunya mengajak Sinwoo ngudut biar lebih fresh. Tapi, walaupun pemalas Sinwoo ini anak baik-baik, jadi dia menolak. Siangnya, pulang sekolah Sinwoo pergi ke klub tinju punya Paman Cho. Tapi Paman Cho justru menyuruhnya pulang untuk menjaga Gyuri yang sendirian di rumah. Maka dengan senang hati Sinwoo langsung pulang. Dan berhubung pas di sekolah dia nggak kebagian makanan bergizi gratis, Sinwoo kontan bersemangat melihat Gyuri yang baru saja bikin Indomie. Tapi Gyuri menolak berbagi. Jadi Sinwoo pakai trik untuk merebut Indominya Gyuri. Alhasil, Gyuri pun marah dan sedih karena dia habis ulangan di sekolah jadi lapar berat. Persediaan makanan juga udah habis. 잘 먹었습니다. 점 나올 텐데 아무리 비껴도 10점 나오는 게 상식 아니냐? 규리 누님, 그 라면만 먹으면 좀 그러니까. Oleh sebab itu, Sinwoo terpaksa membongkar tabungannya yang nggak seberapa itu untuk beli Indomie dan es krim supaya Gyuri nggak marah. Hingga di perjalanan pulang, ia malah bertemu dengan Yunjong dan geng kampretnya yang lagi malak siswa lain. Awalnya, Sinwoo nggak peduli, tapi waktu Sinwoo lewat, bahunya disenggol sampai es krim dan Indomie untuk Gyuri jatuh, lalu diinjak sama Yunjong. Ternyata, Yunjong ingat kalau Sinwoo murid yang bikin bajunya kena air comberan. Lantas, Yunjong juga menghina dan meremehkan Sinwoo yang udah dicap sebagai murid loyo suka molor. Otomatis Sinwoo kesal dan terpaksa mengeluarkan jurus One Punch-nya. 야! 엄마! 우근주! 야! 정신 차려 임마! Aksi Sinwoo tersebut rupanya direkam oleh banyak orang. Saat itulah Sinwoo menyadari kalau seharusnya dia nggak membuat masalah. Karena kalau sampai viral bisa-bisa dia harus pindah sekolah lagi dan bikin ayahnya tambah repot. Maka Sinwoo segera pulang dan untungnya Gyuri nggak marah lagi setelah Sinwoo menjelaskan kenapa es krimnya bisa rusak. Besoknya, lagi dan lagi Sinwoo telat. Namun hari itu, video Sinwoo yang meninju Yunjong mulai viral di mana-mana. Sehingga waktu Sinwoo jalan menuju kelas, seluruh tatapan mata langsung tertuju kepadanya. Karena Sinwoo adalah satu-satunya murid yang berani melawan Yunjong. Ketenaran Sinwoo juga terendus oleh sang ketua geng kampret, yaitu Lee, yang kita sebut saja Samidi. Dia adalah anak pemilik sekolah yang merasa paling berkuasa, paling kuat, dan paling tak terkalahkan. Gara-gara video itu juga, Yunjong kena marah Samidi karena bisa-bisanya kalah sama murid cupu dan pemalas kayak Sinwoo. Makanya, Samidi menyuruh Yunjong untuk memberi Sinwoo pelajaran. 그럼 가서 해결해. 네,
그래. 들어가겠습니다! Dan nggak butuh waktu lama, Yun Jong bersama antek-anteknya langsung menemui Shin-woo di kelas untuk menantang gelut. Tapi karena udah janji nggak akan membuat masalah di sekolah, Shin-woo menolak tantangan itu. Sementara Gyuri tak terima kakaknya diintimidasi oleh Yun Jong dan kawan-kawan. Gyuri pun mengolok-olok mereka yang beraninya keroyokan. 진짜 어이가 없네, 씨. 야, Rupanya, perkataan Gyuri membuat temannya Yun Jong merasa tersinggung. Ia pun hendak menghajar Gyuri yang otomatis membuat Shin-woo bangkit dan terpaksa meladeni geng kampret. 아이고, 정신 차려, 임마! 실리 개새끼야! Aksi itu dipantau oleh ketua OSIS bernama Jisung. Lalu usai pergelutan yang dimenangkan Shin-woo tersebut, Jisung langsung memanggil Shin-woo. Bukannya ditegur karena bikin keributan di sekolah, Shin-woo justru ditawari untuk bergabung ke OSIS. Tapi karena Shin-woo nggak mau menjadi siswa yang hits, pengen jadi orang biasa-biasa aja, ia pun menolak tawaran tersebut. 차라리 학생회에 들어와서 우리랑 함께 하자. 안 할래요. 귀찮을 것 같아서. 그런 거 스타일에도 안 맞고. 우리한테 꼭 알려줘야 돼. Dan ternyata bukan cuma Jisung yang tertarik. Samidi tahu-tahu datang menemui Shin-woo dan mengajaknya bergabung ke gengnya untuk memperkuat kekuasaan. Samidi bahkan menjamin Shin-woo bakal tetap aman karena selama ini bapaknya Samidi melindungi geng preman sekolah tersebut. Belum sempat Shin-woo menerima tawaran itu, Samidi lebih dulu memberikan nomor HP-nya. Ia yakin Shin-woo pasti tertarik bergabung dengannya. 폰 좀 줘볼래? 마음 바뀌거나 필요한 일 있으면 연락해. Sepulang sekolah, Shin-woo mampir membeli helm sebagai hadiah ulang tahun untuk Gyuri. Sesayang itu, Shin-woo sama Gyuri sampai rela menggunakan uang tabungannya demi membahagiakan sang adik. 이게 뭐야? 내 생일인 거 어떻게 알았어? 남의 달력에 그렇게 크게 써놓으면 누가 모르냐? 진짜 촌스럽다. 아이씨, 깨나. Gyuri yang diberi hadiah pun berniat membalas kebaikan Shin-woo. Dia lalu pergi ke pasar karena ingin memasak makan malam spesial untuk sang kakak. Sedangkan Shin-woo sendiri kini sedang kebingungan karena uangnya habis dan nggak cukup untuk membeli minuman di minimarket. Hingga Jisung tiba-tiba muncul dan membayarkan minumannya. Dari situ mereka lanjut nongkrong di gacoan sampai malam. Akhirnya Shin-woo pulang telat membuat Gyuri yang sudah menunggunya merasa cemburu sekaligus kecewa. 학생회장이랑 밥 먹었냐? 응. 야, 그 회장 선배 있잖아. Di sisi lain, sebenarnya geng kampret punya bisnis jual beli jersey MU KW. Nah, dari situ mereka memeras murid lain untuk membeli jersey tersebut. Namun sejak kedatangan Shin-woo, kini orang-orang mulai berani melawan. Uang yang mereka dapatkan juga semakin berkurang. Alhasil, Samidi langsung ngamuk. Dia juga memerintahkan anak buahnya untuk melakukan berbagai cara supaya jualan mereka tetap laku. Walaupun itu berarti harus menggunakan kekerasan. Sementara itu, seorang siswa kelas 3 bernama Junggi tertarik bergabung dengan klub Pamanco. Rupanya, ia terinspirasi dari Shin-woo yang memiliki jurus One Punch mematikan. Junggi sendiri merupakan atlet tinju yang telah menjuarai beberapa turnamen. Hingga suatu hari, Shin-woo melihat Junggi bertemu Jisung dan mengira kalau mereka pacaran. Tapi Junggi klarifikasi dan bilang kalau sebenarnya mereka berdua adik kakak. Tak lama Pamanco datang dan memuji kemampuan tinjunya Junggi. Mendengar orang lain dipuji oleh ayahnya, Shin-woo pun merasa cemburu. Gara-gara nggak mau kalah saing, Shin-woo jadi rajin latihan. Ditambah sejak pergelutannya dengan geng Samidi waktu itu, Shin-woo berharap bisa memberi mereka pelajaran lebih berat. Dia juga ingin melindungi orang di sekitarnya, terutama Gyuri. Makanya, Shin-woo berlatih setiap hari agar kemampuan tinjunya semakin meningkat dan bisa jadi petinju profesional. Sayangnya, di saat yang bersamaan geng kampret juga semakin brutal. Mereka memaksa siswa lain untuk membeli jersey MU KW walaupun MU tahun ini harus puasa gelar. 야!
Jisung akhirnya nggak tahan dengan aksi geng kampret. Sebagai ketua OSIS yang mengayomi para siswa, ia lantas mendatangi markas geng kampret dan menyuruh mereka bubar. Namun sekali lagi berhubung Samidi merasa punya kekuasaan, ia nggak takut dengan ancaman Jisung. Samidi justru berbalik mengancam akan mengeluarkan Jisung kalau Jisung berani mengganggu bisnis mereka. 우리 학생회장까지 문제 생기면 어떡해? Meski begitu, sebenarnya Samidi merasa was-was. Ia kemudian mengirim salah satu anak buah terkuatnya untuk menghajar Sinwoo. Karena menurutnya, saat ini Sinwoo adalah ancaman terbesarnya. 이거, 씨. Sinwoo yang enggak tahu apa-apa sontak balik menyerang. Sialnya, perkelahian itu diketahui oleh Pak Guru yang kita sebut saja Pak Tukimin. Lalu Pak Tukimin memanggil Paman Cho dan mengancam akan mengeluarkan Sinwoo jika Sinwoo terus-terusan membuat onar di sekolah. Kenapa hanya Sinwoo yang dihukum? Balik lagi, karena Samidi memiliki privilege sebagai anak pemilik sekolah. Pulang dari sekolah, Paman Cho langsung menantang sang anak untuk baiwan dengannya. Jelas saja Sinwoo kalah melawan sang suhu tinju. Tapi maksud Paman Cho di sini adalah untuk memperingatkan Sinwoo agar tidak menggunakan kemampuan tinjunya secara sembarangan. Terlebih yang dilawan adalah Samidi yang punya uang dan kuasa besar. Sinwoo harus sadar diri kalau mereka hanya golongan orang kismin. Lalu malamnya Jisung menemui Sinwoo untuk meminta bantuan. Tapi Sinwoo menolak karena dia udah nggak mau berantem sama gengnya Samidi lagi. Namun Jisung bukan minta Sinwoo untuk menghajar Samidi. Entah apa rencananya, yang jelas sejak bertemu dengan Jisung, Sinwoo jadi nggak bisa tidur. Hingga akhirnya ia membuat satu keputusan yang mengejutkan, yaitu bergabung dengan geng kampret. Maka esok paginya Sinwoo bertemu dengan Samidi dan menyatakan kalau dia bersedia menjadi anak buahnya Samidi. 선거부 들어가겠습니다. 여기 무슨 일이야? 야, 의외인데. Keputusan Sinwoo untuk bergabung dengan geng kampret pun otomatis membuat Gyuri terkejut. Ia tak menyangka kalau Sinwoo memilih bergabung dengan geng berandalan sekolah. Jadi, dengan bergabungnya Sinwoo ke geng kampret, geng itu semakin berkuasa dan bertindak seenaknya sendiri. Gyuri nggak bisa menutupi rasa kecewanya. Ia bahkan sengaja menunggu Sinwoo pulang hanya untuk mengembalikan helm warna pink yang dulu dihadiahkan oleh Sinwoo padanya. Sontak Sinwoo menyesal, namun ia sadar kalau ia tidak akan bisa mengobati kekecewaan Gyuri. Sinwoo sekarang mengikuti Samidi kemana-mana, termasuk ikut berjualan jersey MU KW dan memaksa murid-murid lemah untuk membeli jersey tersebut. Sayangnya, tanpa sepengetahuan Sinwoo, Samidi ternyata punya rencana lain. Diam-diam Samidi menyuruh Yun Jong dan anak buahnya untuk menghancurkan klub tinju milik ayahnya Sinwoo. Namun, saat itu hanya ada Junggi yang lagi latihan di klub tersebut. Karena sudah terlanjur basah, mereka lantas menyerang Yunggi secara brutal. Tak lama Gyuri datang dan terkejut melihat Junggi sudah tidak berdaya. Dia pun bergegas menelpon polisi. Tapi tiba-tiba 뭐 하는 거야? 아이씨. 일단 뛰어, 씨발.
Serangan mendadak itu membuat Gyuri tak sadarkan diri. Sinwoo yang baru pulang pun syok berat melihat adiknya tergeletak. Dan setelah mendengar penjelasan Jung-gi soal penyerangan Yun-jong, sontak Sinwoo naik pitam. Adik yang dia jaga dengan sebaik mungkin kini menjadi korban kejahatan Samidi. Maka tanpa buang-buang waktu, Sinwoo langsung mendatangi Yun-jong dan kawan-kawannya. Dia berniat membalas perlakuan mereka yang berani mengusik keluarganya. Ternyata mereka sudah menunggunya di basement sebuah gedung. Dan adu tinju satu lawan orang se-RT pun dimulai. Dalam waktu singkat, Sinwoo bisa menghabisi Yun-jong dan antek-anteknya hingga akhirnya tersisa sosok Samidi yang rupanya sudah menunggu momen Baewon ini sejak lama. Sialnya, pertarungan sebelumnya telah menguras tenaga Sinwoo. Ia pun hampir kewalahan hingga Samidi merasa menang. Namun, pertarungan belum berakhir. Sesaat kemudian Jisung datang dan disinilah alasan Sinwoo masuk ke geng kampret terungkap. Sebenarnya Sinwoo berniat untuk mengumpulkan bukti kejahatan geng tersebut. Kecerdikan itu adalah ide Jisung yang tempo hari meminta bantuan Sinwoo. Jadi sekarang setelah semua bukti terkumpul, Sinwoo dan Jisung akan melaporkan aksi geng kampret ke polisi. 안 샀어? 근데 어제 주말에 학부 선생님이랑 사우나도. Dan akhirnya geng kampret pun bubar. Sementara Sinwoo kini resmi ditunjuk sebagai pahlawan sekolah. Berkat keberaniannya, para bandit di sekolah tunduk kepadanya. Sinwoo pun menjadi sosok yang disegani oleh semua orang, termasuk oleh para seniornya. Dan film pun tamat dengan sangat menginspirasikan. Dari film ini kita belajar bahwa kekuatan harus datang beriringan dengan tanggung jawab. Ingat kata pamannya Spider-Man, di balik tubuh yang kuat terdapat jiwa yang salah. With great power comes great responsibility, yang artinya kekuatan besar membawa konsekuensi tanggung jawab yang tinggi. Gitulah pokoknya. Jangan hanya memanfaatkan kekuatan fisik ataupun kekuasaan orang lain untuk melakukan perundungan seperti Samidi. Oke, segitu dulu dari saya, Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Nah, kalau begitu, Burung Kuntul pamit undur diri.